Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan nyata. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Dengan senang hati katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Deklarasikan lagu ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini Tuhan. Semuanya katakan. Senam jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Amin Tuhan. Senam hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Engkau besar. Yang percaya katakan. Senam jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Haleluya. Senam hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Engkau besar. Kau besar, Dia besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Oh, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Mari sembah Dia. Ini adalah moment of worship, di mana kita kembali lagi terus terhubung di dalam Tuhan. Mari masuk dalam realita Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu dimanapun kau berada. Oh, Dia hadir, Dia ada bersamamu. Dia selalu bersamamu. Oh, walau badai menerpa, Kau harus percaya.
Dia ada bersamamu. Oh, dan badai kan berlalu. Engkau akan kuat karena Tuhan berdaulat. Kau akan melihat janjinya nyata saat kau terhubung bersamanya. Oh, angkat mazmurmu, angkat pujianmu. Dia layak disembah, dia layak ditinggikan. Oh, oh, ya ya namanya si ada namanya so. Kini ada namanya se. Ada namanya so. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata sucimu kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tata sucimu kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Yesus Raja mulia. Angkat tanganmu dan katakan, Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta sucimu kami menyembah, namamu disanjung, kuasamu nyata sempurna, kami puja Yesus Raja mulia. Oh, kami puja Yesus Raja mulia. Dan kami puja Yesus Raja. Oh, mulia. Berikan pujian hormat hanya bagi Tuhan. Haleluya. Glory, glory, honor, we give you Jesus. Oh,
Terima kasih Tuhan. Oh ya, kami percaya Engkau tidak pernah berhenti Tuhan. Kau sedang bekerja Tuhan dalam setiap Zoom meeting ini Tuhan. Ada hadirat-Mu yang sulit dihentikan Tuhan. Ada hadirat-Mu yang terus mengalir. Oh, kami percaya Tuhan. Kami percaya ini akan menjadi momen yang luar biasa Tuhan. Di mana hidup kami akan semakin lagi diubahkan di hadirat-Mu. Akan semakin dikuatkan lagi di dalam hadirat-Mu. Hey, oh. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Bagi teman-teman yang baru tahu lagu ini bisa sama-sama bernyanyi. Oh, oh, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu aku bebas. Aku bebas. Oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu ada terang, oh kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Oh, di hadapan Rajaku. Oh, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Oh, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu. Oh, di hadapan Rajaku. Kami persembahkan lagu untuk-Mu Tuhan. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan
sini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Oh, kami menyembah-Mu. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Suatu sukacita Tuhan, kami bisa Tuhan menyembah-Mu, bukan dengan bagaimana cara kami menyembah Tuhan. Mungkin kami Tuhan tidak mampu Tuhan menyembah seperti ekspektasi kami, tapi kami menyembah Tuhan dengan hati kami memberikan hati kami. Itulah yang menjadi suatu korban, suatu persembahan yang indah Tuhan di hadapan. Dan kami bersyukur hari ini Engkau telah menerima penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan pembicara kali ini Tuhan. Family Momongan. Biar Tuhan kami menjadi generasi yang siap. Kami siap Tuhan dibentuk dan kami siap dilesatkan. Biar arahan firman-Mu Tuhan mengalir. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan ada sebuah visi misi kerajaan sorga yang akan dinyatakan di Breakthrough Arrows hari ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua di tangan-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya. Halo. Tes, dua tes. Coba dengar suara saya? Puji Tuhan, dengar Om. Oh, Tuhan. Jelas? Oke, siap. Baik. Puji Tuhan. Ya, datang lagi. Halo. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore buat kita semua. Haleluya. Senang sekali bisa ada di sini. Dan perkenalkan, nama saya Om Fenly Momongan. Punya anak 2 yang kemarin sudah gabung, tapi hari ini mereka tidak bisa gabung karena yang satu sekolah, dia lagi online, dan yang satu lagi magang. Kebetulan dia seorang di Vietnam, perusahaan di sekarang. Dan puji Tuhan, ada di sini oleh kemurahan Tuhan, dan saya percaya kita semua sebagai anak-anak hamba Tuhan, kita memiliki kerinduan yang sama untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Buktinya pada saat sore hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan saya percaya apa yang sudah disampaikan oleh yang
pembicara-pembicara yang dahulu itu sudah menggambarkan bagaimana kita sebenarnya. Jadi kita sudah dibawa pada pengalaman-pengalaman tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apalagi sebagai anak hamba Tuhan. Amin. Kita semua anak hamba Tuhan. Om sendiri adalah anak hamba Tuhan. Orang tua melayani di Manado, dan opa juga adalah seorang hamba Tuhan, juga melayani sampai akhir hidup mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya, adalah bahwa kesiapan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi sebagai anak-anak Tuhan, dan misi kita adalah sebagai penerobos sebuah target kita yang sesungguhnya, yang itu yang akan kita bicarakan pada saat sore hari ini, bahwa Tuhan taruh di mana di dalam kehidupan kita, dan puji Tuhan ada anak-anak hamba Tuhan yang siap menyokong, siap memberikan memberikan sebuah terobosan. Bahkan puji Tuhan ada anak-anaknya Om Hendra, itu luar biasa semua, anaknya Pak yang di Medan, puji Tuhan. Kita terdiri dari berbagai macam daerah ya. Ada yang di kepulauan sana ya, ada yang di kepulauan, ada di Bali ya kalau nggak salah ya. Ada yang biar di Panggai sana, puji Tuhan. Kita yang ada di Jabodetabek, ada Ibu. Angkat tangan, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya kira kita sudah banyak kali membaca ayat ini, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ayat yang sudah banyak kali kita baca, bahkan sudah kita menjadi ayat hafalan kita. Dikatakan begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Nah, ayat ini begitu sederhana, begitu Paulus memberikan sebuah nasihat, bahkan ini adalah sebuah breakthrough buat seorang Timotius untuk bagaimana menjadi seorang pelayan, bagaimana mendidik dia juga adalah seorang anak hamba Tuhan, karena Timotius ini adalah seorang anak didik daripada Paulus sendiri. Jadi dia memberikan sebuah breakthrough kepada dan kalau kita bisa simpulkan seperti dengan kumpulan kita ini, yaitu breakthrough arrow, maka sudah ketentuan ini sebuah kesempatan yang baik untuk kita belajar bersama-sama tentang apa yang diinginkan oleh Paulus, teristimewa diinginkan oleh Tuhan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada anak hamba Tuhan. Sehingga kita perhatikan bersama-sama ayat ini katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, adik-adik kita semua masih muda, adik-adik masih muda. Oh, mungkin udah agak tua ya, sudah mulai tua, sudah mulai separuh bayah ya lah saudara. Nah, adik-adik yang muda itu dipersiapkan, Timotius yang muda ini dipersiapkan, sehingga ada sebuah terobosan yang diinginkan oleh seorang Paulus untuk Timotius. Jadi ada sebuah tujuan di situ, ada tujuan anak panah di situ kepada Timotius yang diinginkan Paulus adalah supaya dia benar-benar kepada satu tujuan, yaitu kemenangan jiwa. Nah, sebelum itu ada sebuah kesiapan. Jadi sebenarnya sampai kemarin sore Om sengaja belum kasih tema pada saat sore hari ini. Tapi kemudian Valda kontak Om untuk gimana Om, ada foto dan itu temanya. Ternyata Om juga mesti siap kasih tema, dan tema pada setelah sedikit perdebatan di hati, tetapi puji Tuhan tema hari ini boleh keluar, yaitu siap. Nah, kalau bicara tentang kesiapan, tujuan daripada Paulus kepada Timotius yang kita sudah lihat sama-sama di dalam ayat ini adalah supaya Pak Timotius ini berada pada satu jalur tujuan, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan yang harus dilakukan adalah oleh Timotius adalah dia harus memiliki kesiapan. Amin. Dia harus memiliki kesiapan. Jadi
kita pun sebagai anak-anak muda, sebagai anak hamba Tuhan harus siap. Buktinya 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-15 dan ayat 16 dikatakan begini. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuan imanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Sampai di situ dulu. Nah, sudah ini dikasih Tuhan, ini adalah tujuan daripada Paulus untuk bagaimana seorang Timotius itu harus memiliki kesiapan. Harus memiliki kesiapan. Harus ada sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang anak hamba Tuhan, yang pertama yang saya pelajari adalah dia harus siap sebagai apa? Dia harus siap untuk yang pertama kita lihat bahwa memposisikan diri. Perhatikan, lihat ayatnya yang ke-14, ayat yang ke-15 dan 16. Perhatikan. Perhatikanlah semuanya itu. Perhatikan. Dengan kata lain, ada sebuah peringatan di situ supaya hidup daripada Timotius agar supaya dia mencocokkan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Apa yang diinginkan Paulus lewat kebenaran firman Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu, hidupnya di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Haleluya. Perhatikan supaya hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu tidak nyata kepada semua orang. Saya bersaksi sedikit, tidak mudah menjadi seorang anak hamba Tuhan. Amin. Tidak mudah menjadi seorang anak hamba Tuhan. Di mana-mana kita disorot, di mana-mana kita dilihat, wah, anak hamba Tuhan, anaknya anaknya Peter Tamasoa begitu ya. Pak Gembala, halo Pak Gembala, Tuhan berkati. Anaknya Pak Hendra begitu ya, anak hamba Tuhan. Kita bawa image kita sebagai anak hamba Tuhan, orang tua kita. Jadi, sudah dikasih Tuhan, ini yang saya ingin bagikan kepada kita pada saat sore hari ini, bahwa kita harus belajar memposisikan diri. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah untuk kita mulai berjalan, kita di sekolah pun. Bahkan kalau saya ingat sebagai seorang anak hamba Tuhan, ketika saya diposisikan sebagai anak hamba Tuhan, saya kadang-kadang mungkin ada penolakan di situ. Wah, nggak bisa, nggak sama seperti yang saya mau. Tetapi saya harus berjalan, saya harus membawa image saya sebagai anak hamba Tuhan. Bagaimana saya berperilaku? Amin. Jadi bagaimana saya melakukan sesuatu. Nah, yang pertama yang kita lihat di dalam firman Tuhan ini, perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita memposisikan kehidupan kita sebagai anak hamba Tuhan, itu image kita, atau dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Yang pertama, kita harus belajar memposisikan diri kita. Amin. Memposisikan diri kita. Dengan kata lain, saudara yang kekasihan Tuhan, kita menyadari akan panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada orang tua. Menyadari apa panggilan yang Tuhan berikan, pekerjaan rohani yang Tuhan berikan kepada orang tua kita sebagai orang tua, untuk kita memposisikan diri kita, sehingga saudara yang kekasihan Tuhan, kita melihat bahwa kita di dalam firman Tuhan tadi, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Apalagi kalau dilihat jemaat ya. Apalagi kalau dilihat jemaat, wah, ke anak pendeta, harus baik-baik gitu. Maunya jemaat begitu. Tetapi kadang-kadang bertolak belakang seperti kerinduan kita sebagai anak-anak muda. Tetapi yang pertama, firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada sore hari ini, bagaimana kita memposisikan diri. Awasilah, perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaran. Amin. Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Memposisikan diri kita sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita sudah tahu orang tua kita itu seperti apa. Kalaupun kita terlahir dalam garis keturunan sebagai anak hamba Tuhan, kita harus jalankan.
Kita sudah dengar beberapa pembicara yang lalu, kita sudah lihat bagaimana kita harus menghormati pekerjaan orang tua itu. Kita harus melihat orang tua ini sebagai pekerjaan orang tua ini sebagai sesuatu yang kudus, yang khusus daripada Tuhan. Kita dipilih dalam satu jalurnya Tuhan, sehingga kita akan memposisikan diri kita, belajar memposisikan diri kita sebagai seorang anak hamba Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua kita akan belajar tentang hal yang kita dapat lihat di dalam ayat ini. Ayatnya Om tidak akan mau lari-lari mau kemana ayat-ayat ini, tetapi tetap saja di 1 Timotius ini. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Nah, yang kedua yang Om pelajari, ada satu belajar. Ada kita tadi belajar, kita siap untuk yang pertama tadi kita siap belajar memposisikan diri. Atau yang pertama kita siap memposisikan diri. Yang kedua, kita temukan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Saya akan baca di dalam terjemahan yang lain di dalam Alkitab ini 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, tapi dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Kamu masih muda. Tapi biarkan tidak ada yang berpikir bahwa mereka tahu lebih baik dari Anda karena itu. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi teladan karena apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, bagaimana Anda mencintai orang, bagaimana Anda percaya Tuhan, bagaimana Anda selalu melakukan hanya apa yang benar. Melakukan hanya apa yang benar. Jadi yang kedua yang saya pelajari adalah kita harus belajar. Kita harus belajar. Jadi dikatakan di dalam ayat ini, bagaimana Anda mencintai, bagaimana Anda percaya. Kalau di dalam terjemahan baru dikatakan, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Tapi dirincikan di dalam terjemahan yang lain bahwa kita jadilah teladan bagi orang-orang percaya kepada Kristus. Menjadi teladan karena apa? Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan. Nah, kalau tidak kita belajar, kalau apa yang harus kita katakan, bagaimana kita harus katakan, kita harus belajar bagaimana kita harus berbicara sebagaimana patutnya. Amin. Bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus melakukan. Yang kedua yang kita pelajari adalah kita harus belajar. Amin. Belajar. Apapun itu. Apa yang saya ingat tahun 2008 kemarin 2018 atau 19 saya lupa. Waktu itu Om sebagai pimpinan di daerah sebagai pimpinan daerah anak-anak hamba Tuhan bikin satu acara, dan saya melihat di situ ada anak-anak hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi kami undang ada 4 pembicara waktu itu. Diundang ada yang begitu luar biasa di pemerintahan, ada yang sukses sebagai pengusaha, ada yang sukses juga sebagai hamba Tuhan. Dan begitu luar biasa mereka meng-share apa yang mereka nikmati ketika mereka benar-benar bekerja dan mereka belajar dan mereka sukses. Dan puji Tuhan, saya mendengar ya, ini saya dengar juga dari anak hamba Tuhan bahwa kalau tidak salah itu yang merancang Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta itu adalah salah satu anak hamba. Jadi ini memotivasi, akhirnya waktu itu kami bikin acara banyak memotivasi anak-anak hamba Tuhan yang hadir pada waktu itu sekitar ada 300-an orang. Nah, memotivasi mereka bahwa ternyata di kalangan anak hamba Tuhan ada begitu banyak mereka yang berprestasi. Dan puji Tuhan, salah satu yang kita pelajari pada saat sore hari ini, bagaimana kita siap sebagai anak hamba Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar.
Yang pertama tadi memposisikan diri kita. Yang kedua kita harus belajar. Bagaimana eh, kok harus belajar? Nah, dari kekasih Tuhan kita lihat, kita perhatikan sama-sama pembacaan kita. Jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Nah, terlihat di situ ada orang. Amin. Ada orang. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Dengan kata lain, ada orang yang melihat. Kalau kita berhasil, orang katakan, oh siapa dulu dong bapaknya. Kalau kita sukses, orang bilang kan, oh siapa dulu dong. Berjemaat di mana, siapa dulu dong. Itu gembala siapa. Mungkin orang akan berkata, tetapi kalau kita terpuruk, kita jatuh. Orang, oh anak gembala kayak gitu sih. Ya mungkin begitu. Nah, ada orang, dikatakan ada orang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Artinya, ada orang yang melihat kehidupan kita. Ada orang yang menyaksikan kita. Bagaimana level kita. Ada orang yang menilai. Dikatakan di dalam ini, menganggap rendah. Saya lihat di dalam terjemahan yang aslinya dikatakan bahwa orang yang menganggap rendah ini, dia menghina, meremehkan. Oh, apa sih itu anak hamba Tuhan? Berpikir sedikit tentang kita. Kecil sih. Kalau cuma Samuel ya kecil gitu ya. Tapi tidak ya. Samuel besar karena Yesus besar. Haleluya. Orang akan berpikir kita sedikit. Atau mereka pun berpikir tidak sama sekali. Nggak dipikir, oh nggak masuk hitungan. Oh ini geng kita nggak masuk, ini anak hamba Tuhan. No way. Keluar dari jalur kami. Keluar. Mungkin begitu. Orang akan berpikir. Itu arti dari orang yang menganggap rendah. Kalau saya baca di dalam terjemahan bahasa aslinya. Jadi mereka menghina, meremehkan. Mereka tidak berpikir sama sekali tentang itu. Sebab itu firman Tuhan memberikan penjelasan kepada kita pada saat sore hari ini. Ada orang yang menganggap kita rendah. Bagaimana kita harus berlaku? Kita harus belajar. Apa yang saudara mau pegang saat-saat ini? Apa yang menjadi pengalaman saudara hari-hari ini? Raih itu. Capai itu. Mungkin saudara berkata, saya mau menjadi seorang yang sukses. Di mana? Di dalam bidang ekonomi. Raih itu. Di mana? Di bidang hukum. Raih itu. Di mana juga saya ingin menjadi lebih, mungkin papa saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya akan mau lebih lagi. Raih itu. Dan Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja kepada saudara. Sehingga tidak ada orang yang menganggap remeh saudara. Yang berpikiran, oh tidak ada apa-apanya. Anak hamba Tuhan tidak apa-apa. Tidak. Tetapi mereka akan lihat kebesaran Tuhan lewat kehidupan anak-anak Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kita belajar memposisikan apa? Yang pertama kita siap memposisikan diri. Yang kedua kita siap belajar. Karena apa? Kalau ketika kita belajar, maka kita akan melihat bahwa kita akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau di antara kalian sudah ada yang ke sekolah Alkitab, ya puji Tuhan. Itu bagian dari proses saudara untuk belajar. Amin. Ke sekolah Alkitab belajar untuk bagaimana firman Tuhan supaya itu benar-benar penuh di dalam kehidupan kita. Saya belajar menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mengerti tentang jalan Tuhan, tentang proses Tuhan di dalam kehidupan saudara. Sebab itu, raih apa yang menjadi passion saudara di dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi bagian saudara, ambil itu. Sehingga saudara akan melihat, di bidang itu pun, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saya akan cepat saja. Yang ketiga, ayatnya yang ke-16 di dalam 1 Timotius. Kita bergeser dari 1 Timotius tadi, 1 Timotius 4. Ayat yang ke-16, bagian B dikatakan begini. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Wah, luar biasa. Ini adalah, kalau Om bisa simpulkan, ini adalah ending of arrow.
ending of mata panah tadi, anak panah tadi yang dilesatkan tadi. Dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Untuk membungkam kata-kata yang dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya adalah mereka mencemooh kita, yang mereka akan yang kalau dikatakan ada orang yang menganggap rendah, untuk membungkam mereka. Dikatakan di ayat 16 ini memberikan jawaban kepada kita. Dikatakan, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Ini adalah tujuan anak panah. Ini adalah tujuan saudara hari-hari ini. Supaya kita ketika kita bertekun, ketika kita tepat sasaran, maka dikatakan, karena engkau berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu, diri kita dulu, kemudian dikatakan, dan semua orang yang mendengarkan engkau. Wow, luar biasa. Terjadi keselamatan. Itu tujuan. Kata bertekun di sini, saudara yang kekasih Tuhan, dikatakan bahwa kita mungkin dengan bertekun itu continue. Bukan cuma 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. No. Tetapi continue. Terus menerus. Tetap bertahan. Bertahan di mana? Bertahan kita tetap tinggal, atau artinya bahwa kita terus menikmati berkat-berkat itu secara menyeluruh. Sehingga sudah enggak kasih Tuhan, kita bertahan. Ketika kita bertahan, dikatakan kalau saya lihat di dalam terjemahan yang asli di dalam ayat ini, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu semua orang. Kata bertekun di sini dikatakan begini, diterjemahkan begini, bertahan dari berkat yang membuat bugar. Wah, saya pikir ini apa artinya? Apa artinya? Apa artinya kata terjemahan ini, bertahan dari berkat yang membuat bugar. Tetapi ketika saya melihat kebenaran firman Tuhan, saya gali lagi, saya lihat ternyata ketika anak panah yang mengena pada sasaran. Amin. Ketika anak panah yang mengena pada sasaran, kira-kira apa yang kita dapatkan? Apa yang kita dapatkan ketika kita memanah sesuatu, kemudian kita tepat sasaran? Kita akan katakan, wow, luar biasa. Wow, hebat. Kita akan merasa senang, bergembira, bukan? Nah, ternyata benar. Terjemahan asli dikatakan bertahan dari berkat yang membuat buka. Jadi, saudara yang kekasih Tuhan, tidak ada salahnya kita bertahan. Tidak ada salahnya kita bertekun. Tidak ada salahnya kita tetap di dalam Tuhan. Karena kita percaya ketika berkat itu sudah sampai, ketika apa yang kita inginkan itu mengena, maka di sana ada kepuasan. Bertahan, berkat yang membuat kita buka. Kita senang begitu luar biasa. Hari-hari ini mungkin kita sedikit terganggu dengan COVID-19. Bahkan mungkin ada yang terbebani dengan COVID-19. Tapi kalau kita lihat kebenaran ini, kalau kita lihat bahwa ketika kita bertahan, kita kuat bertahan, kita siap, kita bertahan, kita mengikuti proses, maka ketika anak panah itu tepat sasaran, maka kita akan terlihat breakthrough terjadi. Dan kita akan melihat bahwa hal yang indah akan kita rasakan. Karena apa? Keselamatan terjadi. Amin. Karena keselamatan terjadi bukan saja bagi kita, tetapi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Ketika anak panah itu mengena, maka kepuasan, maka kelegaan, dan sebagainya membuat kita akan bergembira. Haleluya. Ini yang kita harus raih hari-hari ini. Karena kalau tidak ada kegembiraan, kalau tidak ada kepuasan di dalam kehidupan kita, firman Allah yang lain mencatat bahwa hati yang gembira adalah apa yang akan kita banggakan hari-hari ini? Apa yang kita mungkin berpikir bahwa saya bertahan dengan obat-obatan dan sebagainya karena COVID ini. Tetapi firman Allah memberikan penjelasan kepada kita. Kalau kita bertahan di dalam Tuhan, hidup kita akan semakin bugar, semakin kuat, semakin lega. Karena apa? Tuhan yang memberikan kita keselamatan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Adik-adik siap, semua siap. Kita semua siap untuk Tuhan. Kita siap
mau kita yang pertama tadi, kita siap memposisikan diri kita. Memposisikan diri begitu tidak mudah memang, tidak mudah. Saya Om sendiri sebagai anak hamba Tuhan pernah merasa waktu itu tahun 70, 77, 78 terjadi kegerakan pergolakan di Sulawesi Utara. Apa yang kami saksikan sebagai anak hamba Tuhan? Saya melihat orang tua Om itu diambil pelayanannya. Kemudian kami harus pulang kampung. Pulang kampung dan di daerah pedalaman pada waktu itu pada tahun 70-an itu jalan tidak ada seperti sekarang. Mungkin kita bisa naik Grab, naik semuanya bisa. Tapi waktu itu kita harus jalan kaki keluar berpuluh-puluh kilometer keluar dari daerah pedalaman ke kecamatan hanya untuk pulang kampung. Karena apa? Terjadi pergolakan. Nah, sebagai orang tua, mungkin mereka orang tua mungkin untuk menceritakan kepada kami anak-anak pada waktu itu belum bisa. Tetapi saat ini Om baru menyadari ternyata itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa. Kami anak-anak waktu itu ya mungkin happy waktu itu. Tetapi sebagai anak hamba Tuhan melihat hal itu saat ini itu menyakitkan. Memang tidak mudah untuk kita menjadi seorang anak hamba Tuhan. Melihat keadaan, memposisikan diri, bagaimana kita belajar, bagaimana kita berada di dalam kehendaknya Tuhan itu tidak mudah. Tetapi bagaimana kita memposisikan diri. Kita belajar tentang bagaimana Tuhan memelihara kita belajar, kemudian kita mengikuti proses daripada Tuhan. Dan puji Tuhan, kalau sampai saat ini ada, saudara boleh ada, kita boleh melihat bahwa pembelian Tuhan nyata kepada adik-adik semua, bahwa ini semua karena kasih kemurahan. Sebab itu, mari kita siapkan hidup kita. Siap untuk benar-benar kita mengarahkan pandangan hidup kita benar-benar pada suatu sasaran, yaitu kita memenangkan banyak jiwa. Kita diberkati, kemudian kita akan meraih itu semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan. Doa Om biarlah Tuhan memberkati kita semua. Baik, saya akan berdoa buat kita semua. Haleluya, haleluya. Haleluya. Arahkan tanganmu di layar saudara. Haleluya, haleluya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau yang sudah memberkati kami dengan luar biasa sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami Tuhan sebagai hamba-Mu terbatas. Tetapi kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, biarlah memampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami mau siap Tuhan untuk memposisikan diri kami. Mungkin bagi kami itu sulit Tuhan, tetapi tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar tentang bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan memerdekakan kami. Tuhan memberikan kami kasih karunia. Tuhan memberikan talenta kepada kami. Biarlah Tuhan kami pakai itu untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Kami juga Tuhan merindukan sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan di dalam masa depan kami. Sebab masa depan kami sungguh ada di dalam tangan-Mu. Anak-anak muda ini akan bangkit Tuhan. Menjadi seorang anak-anak muda yang senantiasa dipersiapkan untuk memenangkan banyak jiwa. Untuk hormat dan puji bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih buat Tuhan persekutuan yang indah, yang singkat pada saat sore hari ini. Kami percaya kuasa-Mu akan terus bekerja di tengah-tengah kami, di tengah-tengah persekutuan Tuhan Breakthrough Arrow, Tuhan Generation ini. Sehingga Tuhan Yesus ada hal yang indah yang akan kami raih bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kami tahu kepada siapa kami Allah yang kami percaya. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Terima kasih. Berkati semua kami yang ada pada saat sore hari ini. Berkati dengan kuat kuasa darah-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, alaskan semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Di Tuhan, saya serahkan kepada host. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Om Fenly yang sudah memberkati kita semua teman-teman Star Generation, dan saya yakin dan percaya di sini kita terberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman, sebelum kita masuk di dalam sesi games, nah aku lihat nih ada beberapa teman-teman baru yang baru bergabung
di Stars Generation. Nah, oke, kita akan masuk dalam sesi perkenalan. Bagi teman-teman yang baru pertama kali join, ya silakan memperkenalkan diri. Yang saya lihat ada Kak Swita Sulah. Ya, silakan. Kak Swita Sulah untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelum itu, sebelum teman-teman yang baru pertama kali join, kita dulu deh teman-teman Star Generation yang perkenalan. Oke, mulai dari aku ya. Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Aine Esterina Tololiu. Papaku Audi James Tololiu, Mama Novita Lengke. Saya dari Bekasi, pelayanan orang tua di GPDI Philadelphia Jati Asih. Puji Tuhan, saya membantu pelayanan orang tua sebagai guru sekolah minggu dan pelayanan tamborin. Puji Tuhan, ya. Saya lanjut kepada teman-teman yang lain. Dipersilakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yosua Ikel Kurniawan. Saya membantu pekerjaan Tuhan di GPDI Ebenezer Klungkung, di mana orang tua saya menggembala. Nama papi saya Wahyu Kurniawan, dan nama mami saya Katrin Aritonang. Ya, sekian, terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kenzo Matthew Tomasoa, umur 13 tahun, tinggal di Bekasi, dan pelayanan di GPDI Narwastu Bekasi. Dan orang tua saya bernama Peter Jackson Tomasoa dan Opadiana Pailongan. Terima kasih. Salam semua, nama aku adalah Balanus Tompul. Saya anak dari Pendeta Budi Maruli Tompul dan Sonia Budi Alkotip. Saya bergereja dan pelayanan di GPDI Kalibeca Beden Sidoarjo, berpelayanan sebagai drum dan singer. Terima kasih semua. Shalom teman-teman, kenalin, namaku Pit Samuel Adi Pracaya. Bisa kalian panggil Samuel. Aku anak dari Pendeta Petrus Manila dan Esther Pandean. Aku pelayanan di Gereja Pantekosta Alpha Omega di Kota Malang sebagai multimedia dan antar jemput jemaat. Terima kasih. Shalom semuanya, perkenalkan saya Samuel Yudija Theophil Purba. Usia saya 18 tahun, saya anak dari Bapak Pendeta Petrus John Kennedy Purba dan Ibu Freli Alita Magdalena Mailoor. Saya berada di Medan dan pelayanan saya di GPDI Joshua Ministry, atau di Medan disebut Extraordinary Generation Joshua Ministry. Saya melayani di tempat ini sebagai tim multimedia, musik, dan juga bergerak dalam pelayanan sosial media, yaitu Satgas Kabar Baik, di mana kami berperan dalam sosial media untuk menekan konten negatif dan semakin lagi menghasilkan konten positif. Sekian dari saya perkenalannya, terima kasih. Shalom guys, shalom teman-teman. Nama saya perkenalkan, nama saya Eliezer Silas. Saya tinggalnya di Kalimantan. Saya anak pendeta Semi Silas dan pendeta Susana. Saya melayani di gereja GPDI Siloam Kalimantan Tengah. Saya melayani sebagai WL, sebagai multimedia dan antar jemput jemaat juga. Salam kenal semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Sitompul. Saya anak dari Pendeta Budi Maruli Sitompul dan Sonia Budiati Angkotip. Saya sekarang melayani di GPDI Mahanaim Tegal di bagian worship leader, di bagian musik, juga dalam sharing firman Tuhan dan di bagian pelayanan perjamuan Tuhan. Terima kasih.
Shalom, perkenalkan nama aku Gizal Givanti Komaling, umur 8 tahun, pelayanan masih di GPDI BCM Sidoarjo. Orang tua Happy Weni Komaling dan Esther Rumalam. Sekian, terima kasih, salam kenal. Shalom teman-teman semuanya, halo, perkenalkan nama saya Darlene Tambahani. Saya anak dari Pendeta Jonathan Tambahani dan Faye Beliau, dan pelayanan kami berada di GPDI Mahanaim Deningan Dalam Manado. Salam kenal semuanya. Makasih. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama aku Graciel Frederica Lumenta, anak dari Pendeta Jimmy Lumenta dan Erika Mandagi. Sekarang ini tinggal di Bekasi, pelayanan di tempat orang tua GPD Victory Kota Harapan Indah sebagai WL pemain musik dan multimedia. Salam kenal semuanya. Shalom, nama saya Poiko Sari Tonang. Saya anak dari Pendeta Patunari Tonang. Umur saya 13 tahun. Saya kelas 8 SMP. Ya, terima kasih. Shalom semuanya, nama aku Priscilla Maria Kasenda, kalian bisa panggil aku Cila. Aku anak dari Pendeta Hendra Kasenda dan Pendeta Naula Wisang. Aku pelayanan di Victory Discipleship Church. Aku melayani sebagai tamborin, worship leader, tim PPO, Praise and Worship. Aku juga pelayanan di bidang multimedia. Salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Lydia Elizabeth. Kalian bisa panggil aku Lydia, aku anak dari Pastor Hendra Kasenda dan Naula Wisang, pelayanan di Tangerang, di Victory Discipleship Church, di bidang singer, pemain musik, editing, dan guru sekolah minggu. Terima kasih semuanya, salam kenal. Hai, perkenalkan nama saya Nevia Pangkei, umur 13 tahun, anak dari Hani Pangkei dan Nova Seputan. Saya sekarang berada di pelayanan GPDI Seloam Beringin Jaya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Sekian, terima kasih. Salam kenal semuanya. Mana itu? Oke, terima kasih semuanya untuk perkenalannya. Dan saya harap setelah selesai perkenalan ini, kita saling kenal ya teman-teman. Dan saya memohon untuk Kak Swita Sula bisa menyalakan kamera dan bisa juga untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan. Shalom semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Swita Sula, anak dari Pak Pendeta Demetrius Sula, asalnya dari Kupang. Salam kenal semua. Wah, salam kenal Kak. Puji Tuhan. Oke, kita sudah masuk dalam sesi perkenalan dan tiba saatnya kita akan masuk dalam sesi games. Dan saya persilahkan, saya serahkan kepada Kak Priscilla. Oke, shalom semuanya. Oke, seperti yang aku janjiin kemarin, aku udah kasih ayat hafalan dan aku mau ternyata yang di list itu cuma 6 orang teman-teman. Jadi aku mau minta teman-teman semuanya buat kita hafalin lagi bareng-bareng dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Aku kasih kalian waktu selama 2 menit. Nanti kita spin, kita undi bareng-bareng nama-nama